Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang mencari pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek ke video kita yang pertama yang sudah diupload jam 11 pagi tadi ya. Oke, untuk hari ini kita bisa lihat ya kecenderungannya Bitcoin dominance kembali meningkat yang membuat ya otomatis BTCD semakin tinggi nih ya. Jadi sudah semakin mendekati pola-pola di sini nih. Nah, pertanyaannya apakah Bitcoin dominance akan membuat higher high atau jangan-jangan akan reject oleh 54,5% lagi. We'll see ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, untuk BNB terjadi koreksi 0,1%, Solana 0,15%, XRP meningkat sebesar 0,72%, Cardano dia rally sebesar 4,22%, Chainlink dia ngepump sebesar 10,89%. Nah, untuk hari ini lagi-lagi yang menjadi penekanan gua adalah Bitcoin dominance. Apakah di sini akan terjadi penguatan lagi ya? Atau mungkin jangan-jangan Bitcoin bisa kembali ambil alih seperti di masa-masa ini nih ya. Dulu pernah dia sempat drop di bawah dari EMA 200 dikit terus naik lagi. Apakah mungkin akan seperti ini atau ini hanya seperti di sini nih, naik sedikit ya, naik sedikit dan mulai turun lagi ya. Nah, ya kita harus lihat pada faktanya. Kita bukan dukun, di sini kita harus lihat pada faktanya nanti seperti apa terjadinya. Tapi kita harus siap dengan dua kemungkinan tersebut. Maka dari itu, kalau gua pribadi sih, buat lo yang sudah akumulasi alts ya atau altcoins ya, sekarang masih boleh terus dipertimbangkan untuk akumulasi sampai titik apa. Kalau sampai Bitcoin bukan Bitcoin tapi Bitcoin dominance mulai daily close di atas dari 54,5 alias dia membuat suatu higher high. Karena walaupun sekarang terjadi penguatan, secara struktur Bitcoin masih membuat suatu lower low, lower high, lower low, dan masih lower high, at least for now ya. Tapi kalau sudah mulai break strukturnya mulai membuat suatu higher high ya, tidak lagi membuat suatu lower high. Nah, di situ ada kemungkinan Bitcoin bisa kembali berkuasa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya kita akan geser ke roster kita pada hari ini. Dan roster kita pada hari ini itu akan ada apa saja di sini ya. Ada Polkadot, Apex, HBAR, Render, Solana, dan Cardano. Nah, buat lo yang mungkin penasaran gimana biar bisa pair favorit lo dibahas di DCWT, bisa nanti komen di DCWT pertama ya. Jadi misalkan nih, DCWT pertama lu komen misalkan banyak yang pengen Solana atau Polkadot atau apa. Nah, itu nanti akan kita masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime, di mana kita bisa trade lebih dari 200 aset kripto dengan biaya transaksi dan biaya admin yang murah. Dan yang paling penting adalah BitTime ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Artinya apa? Artinya yang pertama, legal. Yang kedua, lebih aman. Dan yang ketiga adalah urusan perpajakannya sudah otomatis dengan rate termurah. Begitu. Karena kalau lo pakai rate luar ya, pakai non terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, itu lebih besar secara pajaknya ya. Nah, di sini BitTime cocok untuk dari trader pemula sampai advance ya. Untuk kita akumulasi secara spotnya, mereka sudah menggunakan satu standar yang udah gue bilang kayaknya udah standar internasional, di mana mereka sudah pakai trading view ya, dan si layoutnya sangat mirip dengan berbagai macam exchanger lain di luar ya, which is good. Nah, selanjutnya buat elu yang mungkin sudah punya kripto dan nganggur nih ya, belum mendapatkan bunga, juga bisa menggunakan stakingnya mereka ya. Di sini XDC bisa mencapai 13%, Tron sebesar 8%, DOT 13%, USDT 18%, dan seterusnya. Ya, ini bisa dibilang secara APY sangat tinggi. Dan ini khusus untuk pengguna baru saja gitu ya. Nah, keunggulannya apa? Mudah untuk pengguna, jangka waktunya bisa ada yang paling singkat sampai 7 hari, dan profitnya tentunya lebih stabil. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan yang pertama kita masuk dulu ke Polkadot. Untuk Polkadot dia nyaris retest ke 7,33 ya, tapi belum nih.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini momentumnya sebenarnya udah ada ini ya. Kalau momentum sih kayak masih ada, tapi volume dia konsisten turun dari tanggal 6 Februari sampai sekarang walaupun harga naik. Apakah ini pertanda ada bearish divergence ya? We'll see ya. Yang pasti kalau sampai ke reject oleh 7,33 ya, apalagi ada M50 juga yang dekat di sini, ada possibility Polkadot bisa mulai mungkin menjenguk MA20 di sini ya. Untuk posisi spotnya sendiri kita bisa lihat ya, buy limitnya yang pertama di MA20, kedua di 6,69, dan ketiga di 6,34. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 7,33, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 7,33. Itu untuk Polkadot. Next kita geser ke AVAX. Untuk AVAX dia kemarin berhasil nembus dan reclaim 38,10. Nah, maka dari itu untuk AVAX jadi buy limitnya ada perubahan ya. Buy limit pertama di 38,10, buy limit kedua di 36,49, dan buy limit ketiga di 34,82. Itu untuk posisi spot di AVAX. Sementara untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 40,77. Artinya kita sudah punya posisi short. Target TP posisi short kita adalah di angka 38,10 ya. Itu untuk posisi short di AVAX. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 38,10. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 40,77 ya. Itu kurang lebih untuk setup di AVAX. Dan selanjutnya kita akan geser ke H-bar. Untuk H-bar dengan jelas ya dia yang menjadi resisten utama sekarang adalah MA50. Ini sudah hari ketiga dia retest sebagai resisten. Untuk posisi spotnya masih sama. Buy limitnya yang pertama adalah di 0,075 dan buy limit kedua di 0,073 di MA20 dan buy limit ketiga di MA200 di 0,062. Itu kurang lebih untuk posisi spot di H-bar ya. Selanjutnya untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50. Dan sebenarnya ini spinning top seperti ini artinya ada kebingungan di market ya. Jadi we'll see nih apakah ini bisa bertahan nggak posisi shortnya karena hari ini sedang di retest. Kita lihat besok pagi. Kalau jam 7 pagi dia daily closing masih di bawah dari M50, pertahankan saja M50 masih posisi shortnya ya. Nah target TP posisi shortnya adalah di 0,075. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,075. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Next kita geser ke render. Untuk render dia setelah reclaim pada tanggal 9 Februari kemarin dari 4,59, sekarang dia sepertinya bingung nih mau kemana. Spinning top juga retest ke resisten dan support di waktu bersamaan atau lebih tepatnya di hari yang sama. Nah untuk posisi spotnya buy limitnya berarti yang pertama di 4,59, yang kedua bisa pilih di MA20 atau di 4,32, buy limit ketiganya masih jauh di bawah di 3,62. Itu untuk posisi spot di render ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kita bisa limit long dan short di waktu bersamaan di hari ini ya. Karena apabila terjadi retest di sini, ini berarti retest kedua, kita bisa dapat posisi short. Target TP kita di angka 4,59. Sementara untuk posisi longnya karena kemarin sudah terjadi retest juga di support, berarti kalau terjadi retest di sini kita dapat juga posisi long dengan target TP kita di angka 4,78. Itu kurang lebih untuk di render. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana di sini kita bisa lihat dia retest pertama nih di 110,10. Nah, untuk posisi spotnya ya masih sama sih. Buy limit pertama di 102,19, buy limit kedua di 99,06, dan buy limit ketiga di 97,74. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1 pada kemarin ya. Hari ini kalau terjadi lagi retest kedua, maka kita dapat posisi short dengan target TP kita di angka 102,19. Dan untuk posisi longnya ya, posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 102,19, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 110,10. Itu kurang lebih setup untuk di Solana.
Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil reclaim 0,549 sebagai resisten kan hari ini sudah di retest ya sebagai sebagai support, bukan sebagai resisten, sebagai support. Nah, karena dari itu berarti buy limit juga berubah. Buy limit pertama jadi di 0,549, buy limit kedua di EMA50 di 0,536 dan buy limit ketiga di EMA20 di angka 0,50. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama nih di angka 0,549. Apabila terjadi retest kedua ya pada besok ya dan otomatis daily close-nya harus di atas ya, di atas dari 0,549. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP agresif di 0,596 yang sedikit lebih konservatif bisa di struktur sini nih ya. Di angka berapa nih? Di angka 0,582. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Cardano dan juga ending dari DCBT kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat secara overall mulai meningkat, tetapi semua menurut gua tergantung lagi di BTC karena kalau kita lihat di sini ya Bitcoin dominan sekarang cenderung melemah dan ya semakin Bitcoin menguat di situ korelasi antara Bitcoin dengan altcoin akan semakin besar juga. Jadi ya tinggal kita lihat nih apakah Bitcoin bisa mengalahkan statistik yang belum pernah pecah nih dari 2012 yaitu resisten 0,618. Nah, kalau itu bisa berubah menjadi support dan dia pump di atas dari itu, jangan-jangan ini pertama kali Bitcoin menaklukkan 0,618 tanpa terjadi koreksi yang signifikan. Karena 3 cycle berturut-turut itu koreksinya lumayan bikin deg-degan. 40%, 50%, 52%. Jadi harus siap-siap dengan possibility itu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.